udah diuruk Pak 1 meter, udah DP kalau nggak salah 1 miliar gitu. Akhirnya digagalin nggak jadi. Makanya ya itu warga orang yang cederanya tidak boleh. Udah murah, makanya yang pindah kali ini yang mau beli Pak. Tapi kalinya kan belakang rumah itu pres sama tembok rumah itu. Dipindah ke sini mau didalemin, mau dilebarin gitu. Udah dikeruk Pak, udah dalamnya 4 meter itu. Dilebarin 4 meter, tadinya kan kecil kali ya. Ya itu tadi digagalin sama Jendral itu kesini, wow, mentak-mentak jadi nggak jadi. Sobat Jelajah Jakarta, begitulah penjelasan dari Ibu Suparti mengenai asal muasal tanah yang kemudian dijadikan waduk di Kampung Duku, Jakarta Timur ini. Sobat Jelajah Jakarta, di Kampung Duku ini memang banyak perumahan. Jika sebelumnya menjadi daerah resapan air, dirubah peruntukannya menjadi perumahan. Tidak heran jika musim penghujan, aliran air dari Kali Sunter yang penuh kehilangan parkir air. Oleh karena itu, saat pemilik tanah ini sebelum kemudian dibeli Dinas Sumber Daya Air SDA, punya keinginan menjadikan tanah ini dijadikan perumahan, warga pun protes. Aksi protes warga didukung oleh 3 jenderal yang tadi dikisahkan oleh Ibu Suparti. Aksi 3 jenderal tentu saja sangat memberkas di hati para warga. Mereka telah menyelamatkan wilayah Kampung Duku ini dari banjir yang kerap kali menjadi rutinitas di kala musim penghujan tiba. Namun sayang tak seorang pun warga ingat ketiga nama jenderal yang dimaksud. Selain kisah 3 jenderal tadi, ada kisah lain di waduk Kampung Duku ini. Tahu nggak Sobat Jelajah Jakarta? Dibangunnya waduk Kampung Duku ini bisa jadi ada campur tangan Presiden Joko Widodo. Kenapa? Ada warga yang bercerita saat kampanye untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo atau Jokowi sempat berkunjung ke lokasi ini. Saat itu Jokowi berjanji akan membangun waduk di lokasi ini. Meski saat menjadi Gubernur DKI Jakarta belum sempat merealisasikan janjinya, namun pada tahun 2023 ini saat Jokowi menjadi Presiden dan PJ Gubernur DKI Jakarta dikomandoi oleh Heru Budi Hartono, tanah ini akhirnya benar-benar dijadikan waduk dan warga pun bersyukur sekarang di Kampung Duku ini ada waduk. Sebelum ada waduk memang air itu baru hujan sedikit meluap. Kadang-kadang masuk dari gorong-gorong got bawah itu dekat saluran air WC. Nah di situ masuknya. Nah kita kena banjir juga, ada lumayan juga waktu pas lagi tinggal di Albasor juga. Nah itu banjir pas mau ke jalan keluar tuh dari kali itu nggak bisa ini Pak, meluap keluar. Nah semenjak ada waduk ini ya agak lumayan lah, mungkin belum terselesaikan, belum pulih. Nah mungkin kalau udah dipulihkan bisa menampung banyak air yang datang dari wilayah Bogor gitu. Betul sekali waduk. Untuk menanggulangi banjir itu supaya air tidak meluap ke perkampungan. Jadi meluapnya ke yang sudah disiapkan oleh pemerintah gitu. Sobat Jelajah Jakarta, setelah waduk Kampung Duku ini kelar, rumah perkampungan pengungsi Vietnam ini akhirnya dibongkar dan dijadikan waduk lagi. Perhatikan video dokumentasi Jelajah Jakarta ini before dan afternya ya Sobat Jelajah Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta, lokasi yang sekarang sedang dikerjakan oleh kontraktor untuk dijadikan waduk ini merupakan tanah milik Departemen Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah pengungsi Vietnam sudah tidak tinggal di lokasi ini lagi, lalu sempat dijadikan sebagai panti jompo, lokasi ini menjadi kampung mati dan angker. Saking angkernya, lokasi ini sering dijadikan lokasi syuting untuk program acara-acara misteri di banyak stasiun televisi. Lokasi ini berada di tengah-tengah pemukiman warga. Gapura ini menjadi petunjuk lokasi bekas kampung pengungsi Vietnam. Ada jembatan yang menghubungkan wilayah perumahan warga dengan lokasi tanah milik Depsos ini. Di bawah jembatan melintas Kali Sunter, di mana airnya pasti meluap ketika hujan deras.
Sobat Jelajah Jakarta, meski dikenal angker, namun lokasi ini sempat dihuni loh oleh beberapa kepala keluarga. Mereka tinggal di rumah dengan kondisi apa adanya karena beberapa kali diterjang oleh banjir. Rumah-rumah di sini rusak parah. Sebenarnya sih wajar, secara saat ini mengontrak di Jakarta itu mahal, apalagi untuk membeli rumah. Makanya sebelum sejumlah rumah-rumah di sini dibongkar, beberapa keluarga sempat tinggal di lokasi angker ini. Kini sejak tanggal 14 Oktober 2023 lalu, secara bertahap rumah-rumah di lokasi ini dibongkar. Sebetulnya deadline terakhir bagi penghuni adalah hari Selasa 14 November 2023 lalu. Namun saat Jelajah Jakarta mampir ke lokasi ini, masih ada penghuni yang masih membereskan barang-barang di dalam rumahnya, termasuk mencopot penyejuk ruangan ini. Meski masih ada beberapa rumah yang belum dibongkar, namun pekerjaan tetap dilakukan. Sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini, sejumlah pekerja sedang merapikan tanggul. Sementara, 2 alat berat mengeruk tanah untuk membuat galian waduk. Tanah-tanah diangkut dengan menggunakan truk. Sobat Jelajah Jakarta, dengan tambahan 23.900 meter persegi tanah ini, insya Allah wilayah Kampung Duku yang sebelumnya terdampak banjir akan merasakan manfaat waduk ini. Bahkan sebelum waduk kedua di lokasi ini jadi, saat hujan deras beberapa kali kemarin itu, menurut Pak Alzar Haritanjung, sudah tidak banjir lagi. Enggak apa-apa. Bagus. Jadi air mengalir. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini mengenai progres pembangunan waduk Kampung Duku, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau keinginan sebagai warga, istilahnya waduk ini bermanfaat untuk orang yang bagi olahragawan. Olahraga juga, lari pagi, untuk istilahnya melepaskan, ya unek-unek deh. Untuk melihat pemandangan-pemandangan. Kalau ada bisa diadakan komunitas-komunitas untuk hiburan. Jadi orang dari manapun bisa ke waduk ini Pak. Setu apa nama itu? Yang di Mabes. Nah itu ada komunitas dangdutnya, ada tempat olahraganya, enak Pak.